Lanjut ke halaman 52 Risa, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Risa. Jadi, kamu ini bekerja satu ruangan dengan Fadi? Tanya Abah sembari berjalan dan tak melepaskan rangkulannya dari tubuhku. Ibu yang semula berjalan di belakang, kini menyusul dan berjalan sembari menggamit lenganku. Aku sangat merasa tak nyaman di situasi ini. Seharusnya aku senang bukan, saat ibu telah datang kembali dan suami barunya sangat welcome kepadaku. Namun, entahlah, hati ini rasanya masih sempit untuk mereka. Iya, Bebah, kataku dengan agak terbatas saat harus menyebutnya dengan panggilan Abah. Anakku perawat yang hebat. Dia sudah besar sekarang. Cantik pula. Ibu tersenyum ke arahku. Kalimatnya manis, seakan pura-pura dan hanya mencari perhatian suaminya saja. Maaf jika aku terlalu suuzon. Namun, inilah yang kurasakan. Toh, selama ini feelingku jarang meleset. Irma, jangan ambil kesempatan. Aku masih belum selesai denganmu. Abah membentak sambil menatap ke arah ibu. Aku melihat jelas, betapa wajah orang tua ini terlihat marah sekaligus tak suka. Kuperhatikan, ibu langsung terkesiap sembari menatap ke aspal. Kamu pasti melalui banyak hal yang sulit ya, Risa, selama ini. Abah minta maaf, ya. Jika tahu tentangmu sejak awal, Abah pasti tidak akan membiarkanmu terlantar di kota ini sendirian. Maaf, Abah mungkin banyak salah juga pada kalian, meski kita baru saling kenal sekarang. Ucapan Abah sungguh membuat hatiku ngilu. Ada perasaan lain di dada ini. Seperti menemukan sosok yang telah lama hilang dalam hidup. Apakah ini makna dari pesan yang kudengarkan dari suara seperti milik almarhum Bapak saat habis salat di masjid tadi? Aku tak mampu menjawab. Hanya diam saja dan terus berjalan menuju lokasi di mana mobil sedan dokter Fadi terparkir. Pikiranku benar-benar berkecamuk. Satu sisi aku merasa sedih sekaligus marah dengan masa lalu, tapi di sisi lain aku merasa sedikit bahagia sebab ayah dari pria yang kusayangi saat ini begitu baik dan perhatian padaku. Kulihat dari sini, Dokter Fadi sudah sampai di depan mobilnya dan mulai mengangkut koper maupun tas untuk diletakkan dalam bagasi mobil. Aku seketika merasa kasihan padanya. Lelaki itu dari tadi sama sekali membisu dan tak tersenyum. Ah, bagaimana perasaannya saat ini, ya? Apa dia tidak senang bila aku berakrab-akrab dengan abahnya? Kami bertiga akhirnya tiba di depan mobil dokter Fadi saat lelaki itu sudah masuk duluan. Aku memilih untuk duduk di kursi penumpang di belakang dan mempersilakan Abah untuk duduk di samping sang anak. Aku duduk di belakang sama ibu saja, Bah. Abah silakan di depan. Aku tersenyum sopan sembari mengangguk pada Abah. Lelaki itu terlihat membalas senyumku dan menatap dengan mata yang masih berbinar-binar. Terima kasih, Risa. Kamu memang anak baik. Aku pun masuk ke dalam mobil menyusul ibu yang sudah duluan duduk. Dengan perasaan tak enak hati, kutoleh ke arah ibu yang memasukkan kacamata hitamnya ke dalam wadah khusus bermotif kulit ular dan meletakkan wadah tersebut ke dalam tasnya kembali. Lihatlah, semua yang dia pakai tak mungkin berharga murah. Bahkan kucuri pandang ke arah sepatu berhaknya yang berwarna hitam tersebut. Itu pasti merek terkenal. Mana mungkin istri pengusaha tambang pakai barang beli di pasar malam. Sementara aku dulu, bayar kuliah saja harus menjual diri kepada pacar. Sungguh miris dan ironis. Risa, apa kabarmu, nak? Tanya ibu dengan mengulas senyuman tipis. Matanya masih terlihat sembab. Baik, aku berusaha untuk tidak cepat luluh kepadanya. Kupusatkan perhatian ke depan. Melihat betapa tegangnya dokter Fadi di kursi kemudi. Fadi, Abah senang sekali bisa berjumpa kalian berdua hari ini. Kamu kenapa dari tadi hanya diam saja? Apa tidak senang melihat Abah? Pertanyaan Abah membuatku tercekat. Nadanya serius dan terdengar seperti orang yang tengah kecewa. Kudengar pula, Dokter Fadi menarik napas dalam seperti orang yang tengah susah hatinya. Mas Fadi sedang grogi, Abah. Dia dari pagi sudah menanti kedatangan Abah. Aku menepuk pundak lelaki yang tengah memegang setir tapi tak kunjung menjalankan mesinnya tersebut. Dia sungguh sangat tegang. Bahkan menoleh ke arahku pun tidak. Aku jadi sedikit khawatir kalau sudah begini. Yang betul, kok, mukanya tegang begini? Tanya Abah sembari menoleh ke belakang. Iya, Bah. Tadi Mas Fadi bilang padaku. Maafkan aku, kali ini harus berbohong. Mobil pun akhirnya berjalan.
Suasana di mobil benar-benar tegang. Tak ada suara, tak ada satupun yang hendak membuka omongan. Aku rasanya semakin tersiksa bila begini. Risa, jadi kamu itu katanya sudah mau bercerai, ya? Pertanyaan Abah yang tiba-tiba muncul tersebut, membuatku sungguh terhenyak. Mengapa giliran ngobrol, topiknya langsung ke sini? Aku langsung menoleh ke arah ibu. Yang kutoleh malah cepat-cepat membuang muka. Apa maksudnya? Apa ibu menceritakan hal yang tidak-tidak pada suaminya? Iya, Bah. Sudah sidang? Belum ada panggilan dari pengadilan, Bah. Aku tertunduk, memainkan jari dengan perasaan yang sungguh kalut. Ya Tuhan, apa maksud Abah menanyakan hal itu? Apa setelah ini dia akan menentang hubunganku dengan dokter Fadi? Oh, begitu. Sabar saja. Abah doakan prosesnya lancar. Yang penting, selesaikan dulu urusanmu dengan mantan. Jangan asal menikah bila secara hukum belum sah berpisah. Jangan kamu tiru ibumu di belakang itu. Contoh yang tidak baik. Berbohong demi kepentingan diri sendiri. Menipu orang selama bertahun-tahun tanpa rasa bersalah sedikit pun. Apa dia pikir itu baik? Tak kusangka, Abah bisa berkata demikian. Langsung kutoleh ibu. Wajahnya terlihat pucat pasi. Wanita itu kini sibuk menatap ke arah jendela. Aku marah. Benar-benar marah. Jadi, selama ini Abah tak tahu tentang seluk-beluk ibu. Ibu menipunya, apa yang sebenarnya sudah ibu katakan kepada Abah selama ini. Ibu bilang apa memangnya, Bah? Tanyaku dengan suara yang gemetar. Katanya suaminya sudah lama meninggal saat kami berjumpa di Resto Sambisari. Dia janda tidak punya anak. Hidup sebatang kara di kota ini. Sekarang baru mau ngaku, ternyata punya anak dan waktu kami berjumpa itu, suaminya masih hidup dan sakit-sakitan. Gemetar tanganku. Sungguh, aku ingin berteriak, lalu berlari jauh dari sini. Apa yang Abah katakan benar-benar menyakiti perasaanku. Sungguh tega ibu berbuat demikian. Ternyata tak hanya pada kami dia zalim, tapi kepada Abah pun dia juga begitu. Maafkan ibu, nak, ujar ibu dengan simbah air mata yang ternyata sudah sedari tadi membasahi pipinya. Tangannya gemetar hendak menyentuhku, tetapi segera kutepis dengan kasar dan duduk semakin menjauh darinya. Kamu harus minta maaf pada Risa, Irma. Buat dia bisa memaafkanmu. Jika tidak, lebih baik hubungan kita sampai di sini saja. Terserah kamu mau hidup menggelandang di mana. Suara Abah yang bernada tinggi dan ketus itu membuat dadaku makin berapi-api. Seolah kini ada orang yang mendukungku untuk menghukum perbuatan ibu di masa lalu. Risa, ibu mohon maafkan ibu, nak. Ibu mendekat ke arahku dan memeluk tubuh ini dengan erat. Air matanya bahkan ikut membasahi pundakku. Tanganku sudah ingin mendorongnya agar dia tak memelukku lagi, tapi seketika di telinga ini terdengar sebuah bisikan halus. Bisikan yang sama dengan yang kudengar di masjid. Risa, Bapak sudah ikhlas. Kamu maafkan ibu ya, nak. Seketika dadaku sesak. Mata ini rasanya panas dan lama-kelamaan berair. Hujan air mata. Sebab bagai banjir bandang di musim penghujan lebat. Aku rasanya lunglai. Benar-benar tak berdaya dan sulit untuk memenangkan ego. Bersambung.